Selanjutnya sambutan yang pertama yaitu sambutan Ketua Yayasan Mi'rajus Sibyan Nahdlatul Wathon Jakarta yang terhormat Ayahanda Dr. Andes Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Suhaidi SQ. Kepadanya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati Dewan Pembina, yaitu Ayahanda, orang tua kita semua, yaitu Bapak Haji Dr. Andes Haji Lalu Sudarmaji. Beliau mengikuti dari rumah, beliau kurang sehat. Yang kedua yang kita hormati Dewan Penyantun, Dewan sekaligus pengawas, yaitu Bapak Dr. Haji Sukiman Azmi, mantan Bupati Lombok Timur. Yang kita hormati guru kita, saudara kita, Dewan Pendidikan, yaitu Profesor Dr. Haji Harapandi Dahri. Beliau dari Bu Nurnai dengan gagah, tapi kok nggak ada dia? Ada. Adinda Prof, kalau bisa agak besar-besar layarnya di Brunei. Yang kita hormati Sekretaris Yayasan Mi'rajus Sibyan Nahdlatul Wathon, yaitu Bapak Haji Kristianto. Beliau mohon maaf sebesar-besarnya karena tugas negara, beliau berangkat kemarin jadi nggak bisa hadir. Kami menyampaikan salam saja, semoga sukses, kata beliau. Dan yang kita hormati bendahara kita, saudara Dr. Haji Miftahuddin. Yang kita hormati Dewan Pengawas lembaga di bawah naungan Yayasan Mi'rajus Sibyan Nahdlatul Wathon, yaitu Dr. Haji Muslihan Habib. Yang kita hormati ada dari Direktur Haji dan Umroh, yang alhamdulillah sudah kita bergabung dengan beliau. Mudah-mudahan membawa manfaat dan membawa barokah, menambah kebarokahan daripada perjuangan kita. Yang kami hormati, cintai, banggakan seluruh koordinator atau panitia penyelenggara. Moga-moga keberkahan kalian dapat, anak-anak kami, dan menjadi generasi yang barokah. Kemudian yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan seluruh kepala sekolah
wakil kepala sekolah dari tingkat TK sampai SD, SMP, SMA, pondok pesantren, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Nahdlatul Wathon Gabus. Yang kami hormati, cintai, banggakan seluruh dewan guru, seluruh dewan guru di bawah naungan Yayasan Mi'rajus Sibyan Nahdlatul Wathon. Hadirin wal hadirat, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua hadir ini ya, panitia? Waalaikumsalam. Selamat datang. Pak Koordinator Humas Ustadz Suni Aris SPD. Enggak semuanya datang guru-guru kita ini ya? Enggak. Padahal 100 sekian. Hari ini, sebelum saya lanjutkan, hari ini kalau datang, walaupun bukan jamnya, ya Pak Bendahara ya, bukan jamnya, tapi dihitung dinas. Makanya jangan nggak tanda tangan, nanti Pak Bendahara kritis lolos nanti. Nah, dinas, jadi termasuk masuk. Nah, masuk. Kemudian mungkin banyak halangan kali, atau live streamingnya. Oh enggak, ya. Nah. Live. Wah, itu Ustadz Sugi Atul Fatih live, katanya mungkin sambil masak di rumah juga boleh melihat guru-guru kita ya. Atau sambil arisan ya boleh. Sekarang jangan teknologi canggih. Ya, teknologi canggih. Seluruh peserta, para guru, para pengurus yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya atas nama yayasan, ada ingin sebagai doa dan harapan daripada pendiri NWDI, NBDI, dan Nahdlatul Wathon, yang yaitu guru besar kita Sultanul Aulia Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Pancor, Lombok Timur, NTB, Indonesia, dan beliau pahlawan nasional. Dan kebetulan ada kaitannya mungkin dengan acara kita ini, yaitu yang tercantum dalam bait-bait hizib Nahdlatul Wathon. Dalam bait-bait hizib Nahdlatul Wathon itu yang selalu kita baca malam Jumat, hari Jumat, dan seterusnya sebagai keluarga besar Nahdlatul Wathon, di situ ada baitnya wajma' kalimatana wa kalimatahum wa alif baina qulubina wa qulubihim ajma'in. Yang kedua, dalam bait yang lain, lembaran yang lain, warfa' autanana binahdatil waton ila sama'il ritiqa'i was sa'adah warri'ayah. Kemudian lanjutannya, wa amir biladana bimiyahi nahdlatil wathon. Kemudian lanjutannya, wa nawwir biladana bi anjumi nahdlatil wathon. Dari tadi kita mendengarkan anak-anak kita dan bersama kita mengumandangkan lagu raya, lagu Indonesia Raya, kemudian lagu Mars Nahdlatul Wathon. Saya pikir kalau beliau menerjemahkan waktu itu sangat luas terkait dengan doa dan harapan beliau yang kita baca tadi itu, kemudian kita baca selalu dalam hizib kita. Artinya wajma' kalimatana, himpunlah atau satukanlah
wajma' kalimatana, kalimat kami. Pendapat itu boleh berbeda, boleh, karena otak manusia kan berbeda juga. Otomatis pemikiran, pendapat boleh berbeda. Kata beliau waktu saya diajarin hizib ini, boleh, silahkan saja. Tetapi nanti pada akhirnya bermuara wajba' kalimatana, terhimpun dalam seluruh kalimat yang sebelumnya dimusyawarahkan, dirapatkan sesuai undang-undang dasar 1945, atau kalau kita di organisasi sesuai akte notaris organisasi, atau kalau kita di yayasan sesuai dengan pedoman kerja yayasan. Nah, ini yang saya dapat ilmu dari beliau. Detik-detik terakhir beliau mewafat, terakhir saya pulang ultah, disitulah banyak memberikan pengajian di dalam hizib itu. Namun catatan saya morat marif, karena beliau adalah seorang guru besar kita mutafanni, dan beliau bilang, saya sudah tua Swedi, tidak ada sempat ngajar kamu, cuman saya merengek, akhirnya beliau sambil tidur. Kalau begitu buka hizibmu. Salah satu ini yang saya dapatkan, wajma' kalimatana wa kalimatahum. Dan bukan kita saja, tetapi kalimat yang itu, tapi pendapat mereka juga mudah-mudahan bisa terhimpun. Itu mungkin yang dibilang seia, sekata, seayun, selangkah. Nah, sebenarnya udah ada dasar kita dari guru besar kita. Dan ini menjadi harapan beliau. Saya sebelumnya kita baca Fatihah, bisa saja ruh beliau hadir hari ini menyaksikan kita dalam rangka dalam rangka untuk kemanfaatan perjuangan Nahdlatul Wathon. Semoga di alam sana beliau selalu mendoakan kita ketika kita rajin membacakan Fatihah dan doa kepada ruh-ruh atau arwah-arwah yang sudah dipanggil oleh Allah, apalagi kelas beliau sesuai dengan hadisnya. Beliau detik ini dia akan menjawab. Detik ini menjawab dan doakan kita. Untuk kita hadiahkan sama beliau, semoga hari ini rafat kita, musyawarah kita, pertemuan kita dilancarkan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maghfurlah. Kalau saya sebenarnya jarang pakai Al-Maghfurlah karena beliau masih hidup secara tasawuf. Sultan Aulia Maulana Syekh Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fansor dan seluruh zuriat beliau dan seluruh guru-guru beliau. Al-Fatihah. Bismillah. Makasih, semoga pantulan keberkahannya kembali kepada kita. Wa alif baina qulubina, karena ini bukan ngaji, tentu tidak sepanjang beliau dan saya tidak ahli. Kalimat ini dibahas 2 hari. Katakan 2 hari, karena beliau tadi bilang saya udah tua, saya tidak ada kemampuan, nggak ada waktu saya. 2 hari beliau bahas di tempat tidur. 2 hari saya datang, saya nagih lagi, Dato belum. Ya udah. Saya ingat saya waktu itu pagi sebelum beliau berangkat ngajar, dan saya ingat saya sepulang ngajar beliau jam 5 sore. Saya sempat malam. Kemudian wa alif baina qulubina wa qulubihim ajmain. Beliau ini doa beliau, doa kita, harapan beliau kepada kita, keturunan beliau, murid-murid beliau, pejuang-pejuang beliau, muhibbin beliau. Apa artinya? Wa alif baina qulubina wa qulubihim ajmain. Lunakkanlah
hati kami, lapangkanlah hati kami dan hati mereka semuanya. Beliau bilang, sempat beliau nunjuk dari tempat tidur, ketika Anda menjadi orang pemimpin, pokok utama kata beliau, hatimu jaga. Ketika kalau menjadi pejuang, yang pokok kamu pelihara hatimu. Artinya kita disuruh melatih diri selalu lapang dada. Luar biasa. Saya tidak kira perjalanan kita sampai hari ini seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itulah kaitannya dengan hari ini kita berkumpul, kita bermusyawarah dalam rangka menyatukan kalimat kita. Tadi saya bilang boleh berbeda pendapat, tetapi nanti melalui pedoman kerja Yayasan Mi'rajus Subyyan Nahdlatul Ulama, insya Allah akan satu menjadi pedoman kita melangkah, bekerja, berjuang menjadi seia, sekata, seayun, selangkah. Insya Allah, mudah-mudahan. Sebenarnya pedoman kerja ini udah lama, tahun 2000. Tahun 2000 itu udah dibikin. Itu timnya waktu itu kami minta, termasuk ada namanya Pak Nasihuddin. Kebetulan beliau datang sini, kita minta dalam rangka tugas yayasan dan organisasi waktu itu. Kemudian almarhum Allah yarham adinda kami, guru kita Ustadz Muhammad Nur. Kemudian juga ada salah seorang guru saya dari Buaran. Dari Buaran itu almarhum Pak Haji Dr. Andes Edi. Kemudian yang lain-lain banyak. Cuman ada satu kelemahan saya. Nah, kelemahan saya tidak mampu sendiri untuk menjalankan pedoman kerja itu. Karena biasanya kita manusia ini kata-katanya bagus, manis, tapi kadang-kadang nggak mampu menjalankannya. Itu kelemahan saya. Jadi terbengkelai 20 tahun sampai hari ini. Berapa tahun ya? Almarhum Haji Sahabuddin Allah yarham. Maka oleh karena itu, karena saya dulu sebagai salah satu keluarga, kalau ustadz kita yang netobonnya pembawa bendera Nahdlatul Ulama dari Pulau Lombok, kita dulu silakan kita belajar keluar belajar. Yang bagus nanti bawa ke dalam. Karena memang kita tidak dibekali guru besar, kita dibekali hanya tadi itu aurat di dalam hizib itu. Maka oleh karena itu, alhamdulillah dengan izin Allah, saya sebagai kakak atau sebagai sesepuh NW Jakarta lah, atau NWDI Jakarta yang sama aja lah. Saya sesepuhnya kan. Adinda Dr. Haji Miftahuddin pulang kampung, balik ke kandang, balik. Artinya kembali ke yayasan. Adinda Dr. Haji Muslihan Habib juga balik pulang ke yayasan. Kemudian Adinda Profesor Dr. Harapan Haji Harifan Dindahri, saya bilang kembali ke pondok Jakarta. Kemudian ada lagi koordinator humas kita yang punya potensi untuk mengenalkan NW ini, ya guru perguruan kita ini yayasan, yaitu Adinda Ustadz Haji Husni Haji, mudah-mudahan Haji. Oh iya, kan ada travel kita ini. Ada travel, kalau keuntungannya banyak, semuanya akan berangkat umroh. Kalau haji terlalu lama nunggu. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, ini cita-cita kita kan, cita-cita kita.
Jadi beliau jadi humas. Jadi nanti ketika beliau datang silaturahmi ke rumah saudara, tolong disambut dengan baik. Tapi biasanya humas Adinda maknya disembunyikan ya. Biasanya orang atau kita ini kalau kita ngelihat map udah curiga aja. Pasti sumbangan ini. Kesumbangan. Tetapi insya Allah bagi. Jadi kembali lagi, guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, saudara-saudara kita sudah banyak mempelajari bagaimana cara orang yang sukses di luar. Alhamdulillah sudah kembali lagi ke markas perjuangan Nahdlatul Wathon Jakarta. Karena ini adalah milik guru besar kita, warisan guru besar kita, kemudian harapan guru besar kita Jakarta ini. Cuman kalau saya nyebut warisan jangan salah paham saudara. Kalau gitu nanti Pak Haji bisa bagi warisan dengan anak familia. Enggak, di sana juga enggak bisa. Ini sudah mutlak. Maksud saya asar daripada Sultanul Aulia Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jadi sekali lagi semuanya ini dalam acara ini dalam rangka untuk menuju ke salah satu titik kesimpulannya, kita melangkah, berjuang, bergerak, yaitu seia sekata, seayun selangkah. Dan mudah-mudahan di hati kita yang tadi guru besar kita, pokoknya itu harus kita berusaha belajar menjadi hamba-hamba Allah yang arif, bijaksana, lapang dada. Subhanallah, tinggi sekali cita-cita beliau. Nah, pada akhirnya saya ungkapkan makalah ulama, al-haqqu bila nizam yaglibuhul binizam. Ketika sesuatu hak atau yang kebaikan, kemanfaatan tidak diorganisir dengan baik, tidak dikontrol dengan baik, tidak diawasi dengan baik, yaglibuhul batil binizam, sudah dipastikan akan dikalahkan dengan sesuatu yang batil. Jadi kita ini punya bendera, punya akta notaris, badan hukum, ada yang melindungi kita. Insya Allah ketika ini kita urus dengan baik bersama-sama. Yang kembali lagi jadi seia sekata, seayun selangkah itu, insya Allah pasti lebih maju daripada saudara-saudara yang lain. Bisa membangun apa? Karena dulu saya pernah di Darul Arqam Malaysia. Di situ satu intinya, kami kan kalau di Darul Arqam itu saudara-saudara yang dibangkitkan ruh kita. Saya ikut 3 tahun di Darul Arqam. Darul Arqam itu sebuah organisasi terkaya di Malaysia. Dan beliau juga jamaahnya pimpinan Jakarta pernah kesini sekitar tahun-tahun ya akhir 90 2000. Dan ke Gabus pun pernah sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya kalau beliau mau mengarahkan kami sebagai murid-muridnya lah, katakan murid, satu intinya tadi itu. Kekuatannya kata beliau adalah kekompakan. Enggak beda lagi. Wajma' kalimatana. Allah, kekompakan. Kalau bahasa Adinda Dr. Haji Miftahudin, kosolidan. Kalau ini bisa kita terapkan, jangankan 1 gunung, 10 gunung, kata yang ini guru kami yang dari Darul, 10 gunung, 1000 gunung kita bisa hancurkan, kata beliau. Benar juga. Sebuah organisasi terkaya di Malaysia waktu itu, karena raja dan perdana menteri dan para petinggi Malaysia ketakutan sama Darul Arqam, akhirnya dibubarkan. Sempalannya sekarang muncul Az-Zaitun.
Tetapi Az-Zaitun itu terlalu agak nyeleneh. Kalau yang aslinya sama dengan Nahdlatul Wathon, cuman bedanya nggak punya hizib aja. Kunut sama, wirid sama, jamaahnya sama. Beliau motonya waktu kami di di Pondok Cabe, di situ berapa hektar. Motonya apa? Tasbih di tangan kanan, pacul di tangan kiri. Luar biasa. Ternyata kelompok saya, kelompok kami waktu itu rata-rata insinyur ITB dan IPB. Subhanallah, pantas. Pagi selesai salat subuh kita digenjot rohnya, jiwanya dulu. Baru kita ke kebun. Ada yang macul, ada yang nyiram, ada yang meriksa tanaman, malu ahli-ahli. Sekira jam 8 ada komando lagi, tet, sholat duha. Sholat duha. Selesai sholat duha baru kita sarapan. Setelah sholat duha, baru beberapa menit kemudian, di sana nggak boleh merokok. Beda dengan Nahdlatul Wathon, biangnya merokok. Di sana nggak boleh. Kata dia, uang rokok itu ditabung buat perjuangan Nahdlatul Wathon. Dan hebatnya kita nggak dibayar, kita yang bayar. Mana waktu itu masih ya nuntut ilmu, semampu kami waktu itu ya urunan. Kalau yang kaya-kaya ya kadang-kadang 10%, 5% berbeda-beda. Hebat sekali. Malamnya kayak santri kita, Adinda, Ustaz-Ustaz, guru-guru kami. Malamnya itu kayak santri. Sekitar jam 1, jam 2 seluruh wajib bangun untuk tahajud. Ya Allah, ini hebat banget. Ya alhamdulillah ada pengalaman sedikit sebagai orang Darul Arqam. Untung aja sebelum ada kartunya. Kalau ada satu kartu anggota mungkin saya dipanggil oleh Malaysia kali. Wah, ini biangnya di Indonesia. Padahal bagus banget. Nah jadi gitu, semua kembali kepada apa yang digariskan di dalam hizib oleh guru besar kita. Dan mudah-mudahan kekompokan kita ini utuh, kesolidan kita utuh. Kalau ini kita bisa lakukan menurut kemampuan kita sebagai hamba Allah, insya Allah jalan. Dan guru besar kita nggak diem. Selalu mengawasi di mana ada Nahdlatul Wathon dan di mana ada perjuangan, selalu 24 jam berputar. Memang itu ilmunya seorang mursyid. Saya pernah baca dalam sebuah kajian guru ulama. Seorang mursyid seperti kelasnya Datuk. Apa mursyid itu? Penyusun torekat. Kan guru besar kita penyusun torekat. Dan beliau mursyid kita. Setelah beliau baik di dunia, bahkan di dunia lebih kaku. Geraknya, karomahnya lah, tidak terlalu ini. Tetapi ketika sudah berpindah alam, dipolkan karomahnya 100%. Itu sebabnya saya berani mengatakan beliau 24 jam kerja. Kerja apa? Dalam rangka diberi wewenang mengawasi seluruh murid-muridnya dan para pecinta secara umum umat Islam. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita punya guru sebagai rujukan kita, sebagai pedoman kerja kita, perjuangan kita ini sedikit demi sedikit akan menjadi sempurna dan menjadi warisan kita kepada generasi seterusnya. Kelak di akhirat mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, ini nanti pedoman kerja ini ya apa istilahnya, sosialisasi. Nanti dari guru-guru kita, beliau baik bendahara maupun dari dewan pengawas memberikan kesempatan untuk berusulan dan untuk rekomendasi kita ya tahun depan. Insyaallah mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan terus kita hidup dalam kemanfaatan.
dalam kemanfaatan menurut kemampuan kita. Dan di mana saja, bukan Nahdlatul Wathon saja atau bukan NBD saja. Karena NW ini, atau kalau boleh ketebil saya bilang NBD ini rahmatan lil alamin. Mohon maaf, rahmatan lil alamin. Itu dalam selawat Nadatain, dalam hizib. Dan pemiliknya, pendirinya, guru besar kita bilang, NW ini adalah milik umat, sehingga dia bisa menjadi rahmat. Kalau yayasan milik keluarga. Jadi anda saudaraku bisa menjadi peluang, menjadi pengurus di Nahdlatul. Itu kata guru kita loh, kata guru kita. Tapi kalau saya mimpi aja enggak, takut. Udah ini aja udah, jadi panglima aja. Panglima kecil-kecilan, akar rumput lah, ya, akar rumput. Kemudian terakhir, biar jangan terlalu serius saja. Guru-guru kita yang ikut berjuang di sini sebenarnya udah lama juga. Kalau dulu yang gratis anaknya 2, Pak Bendara, Pak Pengawas 2 dulu seingat saya. Kenapa ikutin KB? Ikutin KB kan 2 pemerintah. Maka anak saya 4, ya 2. Yang 2 ya cari sendiri. Nah sekarang turun. Itu turun, kenapa turun? Karena COVID kemarin. Jadi ada dampaknya. Sekarang seluruh guru yang ikut berjuang di sini mendapat kehormatan, baik yang di Gabus. Mendapat kehormatan 1 anak diberikan kehormatan tidak bayar. Lah saya anaknya 3, ya bagus. Yang 1 doang. Yang 1. Nah ini baru kita memberikan penghormatan. Baru 1 dari tingkat TK sampai SMA. Siapa tahu karena perjuangan. Kan kita dilatih tadi harus pandai lapang dada, ya pandai bersyukur. Siapa tahu anak guru-guru kita ada potensial. Bisa saja nanti dibiayai kuliah juga, insya Allah. Karena ada yang diharapkan oleh guru besar kita ini. Wa nawwir biladana bi anjuminah dotil watan. Sinarilah negeri kami dengan bintang-bintang Nahdlatul Wathon. Waktu itu beliau membahas bintang agak panjang. Nah, kemudian Wabimiyah Nahdlatul Wathon juga bukan pas waktunya, bukan di sini. Itu secara tasawuf beliau artikan. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Apalagi nanti kalau ada yang lupa. Malum kalau udah tua ini kadang-kadang lupa. Nanti akan ditambah oleh guru-guru kita, dokter kita. Kalau ada yang lupa, apa keinginan, cita-cita guru kita dan kita semua di sini yang sebagai muridnya, anak cucunya, muhibbinnya, sebagai pejuang agama manusia dan bangsa melalui Nahdlatul Wathon. Yang mudah-mudahan jadi nanti akan dilengkapi oleh guru-guru kita. Terima kasih banyak kepada seluruh yang hadir yang terkait dalam acara ini. Hanya Allah lah yang mampu membalas kebaikan saudara-saudara. Dan segala mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada nanti kekurangan, kekeliruan kita dalam menghormati saudara-saudari sekali-kali atas nama yayasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya memang selama ini masih kekurangan banyak. Sekali lagi mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan dunia ini, terutama kali saya, kalau yang lain kan saya nggak tahu. Apa yang sudah tercantum di pedoman kerja ini bisa kita laksanakan.
Dari situ ada tunjangan-tunjangan. Memang terlalu muluk-muluk, sementara ini simpan lagi. Saya bilang, waktu itu memuluk banget. Sebenarnya tidak muluk, cita-cita menyiapkan perumahan. Boleh lelah hebat. Dulu kita udah mulai digabus. Gagal. Yang kawin akan disumbang sekian. Saya bilang kalau sekarang gak disumbang, kawin masal aja anak-anak muda nih, anak-anak NW kawin masal aja di sini udah. Kawin masal, tunjuk mana yang maunya nanti. Mau diambil di luar, mau di dalam, udah tanda cinta kami sebagai guru kalian, sebagai orang tua kalian yang ikut berjuang di Nahdlatul Wathon, kawin masal aja. Nanti lahir masal. Kan ada itu satu jaminannya, jadi nggak bayar. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita ini lancar, mendapat barokah dan ridho, resmi dibuka. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.